Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai speaking in a small group and pitching, atau berbicara di kelompok kecil dan menyampaikan ide secara efektif. Dimulai dengan pengertian komunikasi kelompok kecil. Kelompok yang baik adalah kelompok yang dapat mengatur sirkulasi, tatap muka dan intensif di antara para anggota kelompok, karena dari tatap muka akan menciptakan komunikasi dan kedekatan di antara anggota kelompok. Dalam kelompok kecil dengan jumlah yang relatif sedikit, semua anggota bisa berkomunikasi relatif mudah, baik secara sumber maupun sebagai penerima informasi. Kelompok tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan komunikasi. Tipe kelompok kecil. Ronald B. Adler dan George Rothman dalam bukunya Understanding Human Communication membagi kelompok kecil dalam 3 tipe, yaitu 1. Kelompok belajar atau learning group. Tidak hanya untuk pendidikan sekolah saja, tapi juga untuk kelompok belajar musik, bela diri dan diskusi, dan sebagainya. Tujuannya dari kelompok ini untuk meningkatkan informasi, pengetahuan, dan kemampuan diri para anggota kelompok. 2. Kelompok pertumbuhan atau grow group. Pada kelompok pertumbuhan memusatkan perhatian pada permasalahan pribadi yang dihadapi para anggotanya, seperti kelompok bimbingan perkawinan, kelompok bimbingan psikologi, dan kelompok terapi atau kelompok-kelompok yang lain. 3. Kelompok pemecahan masalah atau problem solving group. Kelompok ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok memecahkan masalahnya lewat pengalaman akses dan informasi dan lain-lain. Tipe komunikasi kelompok kecil dinilai oleh banyak kalangan sebagai pengembangan dari komunikasi antar pribadi. Dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu metode dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan kerjasama di antara kelompok. Anggota kelompok menjadi suatu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian yang sudah disepakati bersama dalam kelompok tersebut dari semua anggota kelompok. Sekian bahwa materi saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Halo, bersama saya Sela Indiriskolo di sini. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Remi di video sebelumnya mengenai speaking in a small group and pitching. Pertama-tama, kita harus mengetahui kenapa orang membentuk small group. Small group di sini adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang sama atau memiliki passion yang sama dan ketertarikan yang sama, namun mereka ingin komunikasi yang terjalin akan lebih efisien. Mereka ingin tujuan mereka atau passion mereka tercapai lebih efisien, lebih cepat. Maka terbentuklah small group. Karena semakin banyak orang dalam grup tersebut akan semakin sulit komunikasi yang terjalin. Lalu saya memiliki 3 teori mengenai group, mengenai small group, namun ini juga relatable to large group. Yang pertama adalah general organizing model. General organizing model di sini adalah maksudnya kelompok yang terbentuk untuk mengambil keputusan. Lalu yang kedua adalah the functional tradition. The functional tradition adalah kelompok yang membahas kesalahan atau lebih ke mengevaluasi guna meningkatkan kualitas dari kelompok tersebut. Lalu yang ketiga ada the interaction tradition. The interaction tradition bila di bahasa Indonesia kan menjadi tradisi interaksi, di mana syarat dari teori yang ketiga ini adalah harus terjadinya interaksi di dalam grup tersebut.
Nah, the interaction tradition ini dibagi lagi menjadi 4. Dibagi lagi menjadi 4 adalah 4 cara untuk mewujudkan the interaction tradition yang tadi dibahas. Yang pertama ada panel discussion. Panel discussion ini bisa dibilang seperti obrolan ringan, di mana kita berada dalam satu posisi yang intimate, yang santai, seperti membuat lingkaran ataupun semi lingkaran. Dan di situ tidak ada yang menentukan siapa yang setelah ini berbicara, tidak ada yang menentukan apa yang akan dibicarakan ataupun giliran berbicaranya. Semua terjadi secara spontan karena ini merupakan pembicaraan yang sangat santai. Lalu yang kedua ada ceramah atau lecture. Ceramah atau lecture ini dia karakteristiknya adalah ada pembicaranya dan ada moderatornya. Interaksi yang terjalin memang ada, namun tidak sebanyak seperti cara-cara yang lainnya. Karena interaksi ini seperti memberikan pertanyaan sekedar untuk menarik minat dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada simposium. Simposium bisa dibilang ini formal ataupun semi formal, karena ini contohnya seperti presentasi di kelas. Jadi simposium ini yang pasti dia cara yang memiliki konsep, dia cara yang berkonsep. Konsepnya adalah perkenalan, lalu menyampaikan pesan, lalu menyampaikan kritik, pertanyaan dan komentar, lalu kesimpulan. Seperti itu. Jadi simposium ini memiliki konsep. Apapun konsepnya, tapi simposium ini memiliki konsep. Dan simposium ini biasanya juga memiliki moderator. Lalu brainstorming. Brainstorming adalah perpecahan dari simposium atau bisa dibilang simposium forum. Tapi ini forum bukan seperti presentasi di kelas, karena ini forum yang lebih kepada mentukarkan pendapat ataupun saling curhat ataupun saling menukarkan pikiran itu. Lalu kita pindah ke materi berikutnya, yaitu pitching ataupun bagaimana caranya agar komunikasi yang terjalin dalam small group ini berjalan dengan baik. Yaitu ada 6 cara. Yang pertama adalah know who you are in your audience. Maksudnya di sini kita harus mengetahui posisi diri kita di audience atau di kelompok tersebut. Apakah kita sebagai orang yang masih junior ataupun kita orang yang sudah senior. Ini akan mempermudah untuk menyampaikan pesan yang membuat mereka paham atas apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita menyampaikan pesan dengan cara yang berlebihan, tidak sesuai dengan siapa diri kita di mata mereka. Lalu yang kedua, ada pelajari dinamika kelompok kecil tersebut. Dinamika di sini maksudnya adalah pola pikir mereka ataupun bagaimana kira-kira mereka akan merespon apa yang kita sampaikan. Bagaimana kira-kira mereka akan menangkap apa yang akan kita sampaikan. Di sini kita harus mempelajari dinamika mereka sebelum kita berbicara, dengan cara kita memberikan komentar atas apa yang mereka bicarakan, kita memberikan kritikan ataupun kita memberikan pertanyaan. Dari situ kita bisa mempelajari, oh begini pola pikir mereka, oh begini mereka akan menangkap apa yang akan kita sampaikan. Dengan begitu kita akan lebih mudah menyesuaikan cara kita untuk menyampaikan pesan agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima secara tepat. Lalu yang ketiga adalah mind your pacing. Mind your pacing di sini maksudnya adalah ketahui ketertarikan audiens terhadap kita. Bila audiens terlihat mulai tidak fokus atau terlihat mengantuk, kita bisa melontarkan pertanyaan ataupun lebih tepatnya kita bisa mengetahui atau membatasi diri kita dalam menyampaikan pesan tersebut. Kita bisa mempercepat. Misalnya mereka mulai bosan, kita bisa mempercepat apa yang kita sampaikan. Ataupun misalnya mereka mereka sudah ngantuk atau apa, kita bisa membuat mereka kembali tertarik kepada kita. Lalu yang keempat, energize. Energize ini adalah bisa dibilang cara dari mind your pacing ini. Mind your pacing lebih ke, kita sadar mereka begini, dan energize adalah salah satu caranya. Energize itu lebih ke tatap mata audiens
Yang penting adalah bagaimana kita membawa audiens kembali perhatiannya, fokusnya kepada kita. Seperti mereka matanya mulai kemana-mana, kita bisa melihat mereka saat kita berbicara, jadi mereka merasa terlibat dalam pembicaraan yang sedang kita bicarakan. Ataupun juga bisa dengan melontarkan candaan ataupun lainnya yang membuat ketertarikan mereka kembali kepada kita. Lalu yang kelima ada maximize movement. Maximize movement ini adalah yang dimaksud gestur. Gimana kalau kita melihat stand up comedy di depan dengan berdiri yang seperti sikap sigap, itu akan menjadi pembicaraan yang membosankan, akan menjadi pesan yang tidak tersampaikan dengan baik. Untuk itu kita memerlukan gestur yang luas untuk membantu kita dalam menyampaikan pesan kita secara tepat dan secara efisien. Lalu yang keenam ada perbanyak interaksi langsung. Perbanyak interaksi langsung ini interaksi kecil untuk mencairkan suasana, seperti menanyakan siapa namanya atau menanyakan asal daerahnya. Lalu kita bisa memberikan pesan yang relatable dengan apa yang kita tanyakan tadi, dengan apa yang mereka jawab. Seperti itu. Sekian dari saya, Selain Tiriskulo, dan sekian dari kami, Selain Tiriskulo dan Pak Remi dari kelompok 3 yang berbicara tentang speaking in a small group and pitching. Semoga kalian mengerti atas apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.